Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berada di Warkop Pak D 29 bersama dengan seorang mahasiswi semester pertama dan juga mahasiswi ini saya bilang keren karena kenapa sudah mampu menciptakan dan menulis sebuah karya novel yang mana inilah yang menjadi diskusi dalam podcast ini, bagaimana dia dalam tahap menulis dan juga sampai novelnya ini bisa launching. Oke, kita kenalan dulu dengan mahasiswi yang cantik yang biasa disapa dengan Nanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Nanda, di awal kita kenalan dulu mungkin ya, Nanda ya, karena saat ini kan Nanda semester 1 ya di Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah, Kolaka. Al-Mawaddah Warahmah, Kolaka. Sebelumnya di sekolah mana? SMA-nya? SMA kan menghafal. Oh, tapi Nanti di ujian baru. Al-Mawaddah juga. Bukan. Di Khalilul Quran. Khalilul Quran. Tamat berarti 3 tahun di pesantren, Iya. SMA, terus lanjut ke Al-Mawaddah Warahmah di sekolah tingginya ya. Terus di SMP-nya di mana? SMP Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kolaka. Oh, Kolaka. 3 tahun di SMP. Kalau SD-nya? SD Negeri 2 Laloeha. Laloeha. Berarti full sekolah semua di Kolaka sampai saat ini. Iya. Nah, Nanda sejak kapan menulis novel ini? Kalau menulis dari 2019. Menulis dari 2019. Kalau menulis novel ini. Menulis novel ini. Tapi hobi menulis itu sejak kapan? Kamu merasa bahwa kamu ada bakat di menulis itu sejak kapan? Di SDK, di SMP, atau pas di masuk madrasah aliyah, pesantren? Kalau awal menulis mulai tertarik itu waktu kelas 8 MTS SMP. Oh, SMP kelas 8. Karena karya pertama oret-oretan. karya pertama mungkin cerpen atau puisi. Yang tidak sempat, maksudnya yang tidak sempat tampil seperti ini, kemasan seperti ini. Cerpen, puisi. Itu tampilnya dia sampai di mana? Kalau waktu MTS mungkin karena tidak masuk OSIS. Jadi tulis di buku dulu. Kalau waktu MA bisa tulis sampai dipajang di itu papan informasi. Intinya inilah ya, dikasih apresiasi lah ya pada saat kamu pertama kali nulis oret-oretan. Ya. Akhirnya disitulah kamu merasa bahwa saya ada bakat ini kayaknya. Nah, terus yang menarik, yang dari tadi yang menarik perhatiannya Om Dek ini adalah judul daripada novel kamu ini. Ini Vampir in Pesantren. Ada apa sih? Apa yang menginspirasi? Kenapa sehingga memunculkan judul ini? Kan banyak judul lain. Vampir ini kan setahu saya kan makhluk aneh, makhluk yang menyeramkan, yang ada di luar negeri sana. Nah, sedangkan kita kan punya makhluk yang menyeramkan juga. Kenapa tidak Parakang in Pesantren atau apa gitu? Oke, bisa diceritakan mungkin? Jadi awalnya waktu kelas 2 aliyah, salah satu teman saya yang mengarang cerita ini itu seperti indigo. Ya. Jadi bisa lihat makhluk halus. Oh, ini kan kalian bertiga ya menulis buku ini ya? Kalau menulis cuma sendiri. Oh, menulis kalau sendiri. mengarang, Yuliana dan Maryam ini siapa? teman waktu aliyah. Oh, teman waktu aliyah. Ini yang membantu dalam hal mengarang. Iya. Mendapatkan ide cerita. Iya. Menyambung-nyambungkan. Nah, terus yang nulis situ. Iya, saya. Nanda sendiri. Nah, coba lanjut ceritanya. Maryam ini kan indigo. Dia suka sama vampir.
Oh gitu. Ya, dia suka sama. Dia disukai vampir atau Bukan, suka sama vampir? Dia suka karakter. Oh, dia suka. Karakter Maksudnya vampir. dia suka karakter vampir. Ya, Saya kira vampir betulan dia suka sama dia bercinta sama vampir. Dia suka dengan karakter vampir. Terus Karena dia suka, waktu pagi itu dia kan cerita soal vampir sama Yuliana. Terus saya kan baru masuk dari masjid, baru masuk ke kelas. Saya dengar cerita mereka tuh kayaknya seru. Jadi saya coba bergabung, mereka lagi cerita apa. Iya. Ternyata Macok lah ya. Macok. Terus ternyata mereka sedang cerita ini, vampir. cerita tentang vampir. Vampir itu. yang ada di pesantren. Vampir yang ada di pesantren. Ini yang ini karena dia Maryam ini indigo, Dia suka Jadi, sama karakter karakter vampir. Jadi dia mengarang Bahwa seakan-akan vampir ini ada di pesantren. Makanya judulnya kamu Vampir in Pesantren. Iya. Saya tadi sampai berpikir begini. Nanda mengangkat judul ini berarti mungkin betulan ini ada vampir yang salah satu nyantri di pesantren ini. Saya kiranya begitu. Ternyata ini dari karakter, salah satu karakter vampir ini disukai oleh si Maryam ini yang membantu Nanda dalam hal mengarang ide cerita ini. Baik, pertanyaan berikutnya, karena kan objek ini kan memang tugasnya objek bertanya. Jadi ini Nanda siap-siap ditanya terus, karena saya bilang kenapa Nanda ini keren, Nanda ini cerdas karena bisa mengurai dari beberapa ide, cerita, karangan, menangkap dari beberapa kutipan teman-temannya, walaupun pada saat itu mungkin teman-temannya hanya bergosip, tapi Nanda rangkum satu, akhirnya menjadikan satu novel ini. Makanya itu saya bilang Nanda ini salah satu mahasiswa yang berbakat lah istilahnya ya. Dan pada saat menulis Nanda ini kan belum mahasiswa ya. belum. Dan launching buku ini kan Nanda dalam tahap masih siswi pada saat itu. Oke. Tujuan Nanda menciptakan novel ini, menulis buku ini sebenarnya tujuan awalnya itu apa? Yang pertama itu karena ingin meningkatkan lagi kreativitas dalam menulis. Meningkatkan kreativitas. Jadi, awalnya coba-coba lah ya, tetapi ternyata ditangkap dan dilihat oleh penerbit. Ternyata menarik. Oh belum pada saat itu. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu waktu sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. 2019. Ramadan. Oh berarti belum COVID lah ya, belum ya. Nah, COVID kan setelah Ramadan itu. Awalnya coba-coba menulis di Wattpad, aplikasi. Wattpad ya. Menulis di situ baru chapter 1. Ternyata sudah banyak yang suka. Oh baru chapter yang 1 sudah banyak yang suka. Sampai akhirnya menulis ke chapter 3 dengan hashtag pengalaman. Cerita itu naik menjadi peringkat 1 dari 2000 cerita. Dari 2000 cerita yang ada di Wattpad itu, kamu peringkat 1. Lanjut. Setelah itu buka-buka Instagram kan. Ternyata ada penerbit yang mau menerbitkan buku orang itu dengan gratis. Iya. Nah, mahasiswa kan belum ada uang untuk menerbitkan itu sendiri. Pada saat itu kan kamu kelas 12 ya, kelas 12. Scroll ini di IG, terus dapat penerbit yang bisa dengan syarat dan ketentuan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lah pada saat itu. Disitulah Nanda. Terus saya bikin grup yang ini 3 orang. Grup namanya Vampir in Pesantren. Kan sebelumnya sebelum nulis cerita ini, saya janji sama mereka bahwa suatu saat cerita ini akan terbit. Jadi saya bikin grup dan bilang insya Allah buku ini akan terbit. Padahal Nanda ini belum tahu ini. Ya belum tahu. Ini terbit apa? Iya. Apa benar ini mau terbit apa tidak? Ini Nanda ngomong saja. Ini suatu saat akan terbit. Wah, luar biasa ini. Terus? Jadi setiap hari menulis. Sampai akhirnya 1 bulan selesai.
selesai satu novel dan kirim ke penerbit. Penerbit. 1 bulan jangka waktu sudah dikirim, ada email masuk, ternyata sudah diterbitkan. Jadi ini kamu tulis dalam sebulan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Aduh, luar biasa. Nah, ini yang namanya menulis kan tentunya banyak inspirasi ya. Apa sih selain teman kamu itu, apa sih yang menginspirasi akhirnya yang lainnya bisa nyambung sampai ending dari buku ini? Ngalir aja. Mengalir. Ya. Mungkin awalnya sebelum menulis ceritanya begini, tapi pas menulis lain kan ditulis. Iya, betul. Jadi Awalnya ngalir. mungkin pada saat nulis Ada lagi ide. Dan inilah yang disebut Nanda dengan apa? Dengan bakat. Iya. Karena terkadang orang mau menulis 1 paragraf saja itu susahnya minta ampun. Kalau orang yang tidak ada bakat. Jadi kamu selain punya kemauan tinggi, kamu juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1 kata yang disebut dengan bakat. Ini yang harus kita syukuri. Nah, apa yang penulis bisa dapatkan ketika sudah membaca buku ini kira-kira? Pembaca. Iya. Mungkin inspirasi dari banyaknya pelajar atau pencari ilmu Ya. yang menggunakan ilmunya hanya di lingkungan saat dia belajar. Keluar dari situ mungkin tidak dimanfaatkan kepada masyarakat lain, kepada orang lain. Contohnya seperti santri sekarang banyak yang saya lihat menggunakan ilmunya cuma di dalam pondok pesantren. Betul. Pas keluar seperti Iya. Gitu ya. Kenapa seperti tidak? seperti Jadi tidak. intinya maunya Nanda apa yang kamu dapatkan eksplorasi di luar sana. Oke. Jadi Nanda, kalau saya objek ingin beli buku ini, kira-kira bisa dibeli di mana? Bisa didapatkan di mana? Di 3 aplikasi. Yang pertama di Bukalapak, Oh, sudah masuk di marketplace. Bukalapak terus? yang kedua di Tokopedia, dan yang ketiga di penerbit langsung. Di aplikasi, ada aplikasi. Kalau di penulisnya langsung ada enggak? Stockingnya? Bisa. Berarti harganya bisa lebih ini ya. Aduh. Nah, selain buku ini, Nanda masih nulis buku yang lain atau novel yang lain? Sementara iya, sementara dalam peracikan Iya. gitu. Nah, Oke, Nanda, terakhir mungkin apa harapan Nanda terhadap untuk kita semua lah, untuk adik-adik yang mungkin punya juga bakat seperti Nanda, tapi sampai saat ini belum kelihatan apa yang kurang dan apa yang mesti dibenahi oleh mereka. Mungkin Nanda bisa kasih masukan atau harapan-harapan Nanda untuk para penulis yang ada di sekitar Nanda yang juga mau seperti Nanda yang bukunya sampai terbit. Mungkin niat pertama, ada niat yang kuat untuk menerbitkan buku. Kedua, cari bagaimana caranya bisa terbit. Cari bagaimana caranya agar buku ini bisa terbit. Sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi, bahwa pada saat itu kamu ngomong sama temanmu, insya Allah buku ini pasti akan terbit. Walaupun kamu tidak tahu bagaimana caranya. Tapi karena kamu sudah ngomong seperti itu, jadinya kamu harus bertanggung jawab dengan omonganmu itu. Iya. Itu namanya optimis. Tahu enggak bedanya antara optimis dengan borok? Nah, dengan magempung kalau orang Bugis bilang. Kalau optimis itu apa yang dia katakan, itu dia harus buktikan. Itu orang optimis. Tapi kalau yang istilahnya boro, yang orang sini bilang, itu apa yang dia bilang dia lupa. Semoga Anda masuk dalam kategori yang optimis. Kan sudah terbukti. Oke. Penasaran nih Om Jack, Nanda sebenarnya dari kecil dreamnya apa? Kalau cita-cita, karena mungkin baca novel yang pertama. Baca novel yang pertama. Judulnya Jilbab Part in Korea. Yang menceritakan seorang penulis yang bisa keliling dunia. Mungkin terinspirasi dari situ. Akhirnya punya juga niat dan dream keliling dunia. Iya. Amin. Warga Kampung Anggrek tolong diaminkan. Nanda cita-citanya ingin keliling dunia. Berarti kalau cita-citanya keliling dunia, berarti
harus jadi usaha. Apa yang harus Pengusaha. dilakukan? Harus jadi pengusaha. Karena hanya pengusaha yang bisa keliling dunia. Kalau bukan pengusaha berarti kamu harus banyak izin dulu. Oke Nanda, terima kasih. Terakhir masih ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk para pemuda dan pemudi, Ya, tingkatkan minat baca tingkatkan minat baca. dan lakukan sesuatu dengan ikhlas. Dan apapun yang terjadi sama kita tuh disyukuri. Apapun yang terjadi di kita itu Disyukuri. sip. Makasih Nanda. Salam sama orang tua, Ya. salam sama saudara, salam sama ustadz yang ada di yang ada di Al-Mawaddah Warahmah Sama di Khalil. sama di Khalilul. Ya, intinya di sekolahnya Nanda lah. Salam sama teman-teman semuanya. Intinya semoga podcast kita ini, bincang-bincang kita kali ini bisa menginspirasi ya adik-adik kita, teman-teman yang ada di luar sana. Baik, mengutip dari apa yang Nanda katakan tadi bahwa untuk menjadi seorang penulis itu tidak istilahnya tidak semesta-mesta yang menjadi langsung tiba-tiba menjadi penulis, tapi harus diawali dengan kerja keras, harus diawali dengan banyak mencerna ide-ide, kemudian banyak bersosial dengan teman-teman, karena kalau inspirasi itu bisa didapatkan biasanya dari orang lain. Maka dari itu, untuk menjadi seorang penulis itu memang harus banyak-banyak berinteraksi dengan orang lain. Oke, saya Onjek, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Anda. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.